Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wal islama nura wa hadana ila siratil mustaqim may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir ayat surah Al-Maidah ayat 6. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Murtasam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tepatnya malam 24 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menggugurkan kita menjelang akhir Ramadan, atau kita sendiri yang gugur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya katakan demikian? Nasabah makukohen biasana maiga masjid narekomelo ni capu ular ramalang nagugur kamanan ya lena tuh. Mudah-mudahan kita tidak demikian, sehingga kita bisa sampai ke penghujung Ramadan dalam rangka mendapatkan itqun minan nar, kebebasan dari neraka. Biasa tangkalinga ustaz tak tu ulama ta endre guruta asyara min akhir Ramadan itqan minan nar. 10 terakhir bulan suci Ramadan itqan minan nar, kebebasan dari neraka. Magatosi nama kada digugurkan, Allah sendiri yang gugurkan, yang cabut nyawanya menjelang akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur semua dan diberikan predikat itqun minan nar di hari kemudian, khususnya di tahun Ramadan 1446 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi persoalan buat kita, ibadah yang kita laksanakan, terutama ibadah salat, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, ibadah salat tarawih yang kita laksanakan rutin 20 rakaat tarawihnya
tambah dengan 3 rakaat witirnya setiap malam. Tetapi tidakkah kita pikirkan, biasa muga kita pikiriki, makada perlu disempurnakan dan diperbaiki ibadah salat kita, terutama salat fardu kita. Gangkana biasa tangkalinya ulama ta, maka da as-salatu miftahul jannah, dan niat sempajange goncinna surga. Tetapi perlu dipaham, perlu dipahami, maka da dekna wadit diruntu isawala runtu igoncinna surga narekode ni runtu igoncinna sempajange. Agar goncinna sempajange at-tuhuru miftahus salah, bersih adalah kunci daripada salat. Jadi di setiap ibadah saling berhubungan, saling engkau hubungannya ibadah lainnya. Kalaupun Rasulullah mengatakan bahwa salat adalah kunci surga, kalau lengkap ibadah salatnya insya Allah kita dapatkan kuncinya surga. Tetapi sebelum salat itu perlu kita pahami, yakni goncina sempajange ia naritu at-tuhur, bersuci. Nah jamaah taru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berentetan. Begitu juga salat tanpa zakat tidak bisa juga. Aja maka nama sempajan na iya, aja nama seke wadet kuna wadi. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-islamu nadifun. Islam ini adalah bersih. Fatanaddafu, maka hendaklah membersihkan diri. Fa innahu la yadkhulunal jannata illa nadifun. Karena sesungguhnya tidak akan masuk surga tuh dena tamar surga nareko marota itawe dek nama pacing. Karena Islam itu daib, la yadkhulunal jannata illa nadhifun, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Makanya Rasulullah mengatakan at-tuhuru miftahus salah, bersih itu adalah kunci salat. Pertanyaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang mana yang harus dibersihkan? Tegai rodo naseng andre guruta naseng ulamata yang perlu kita bersihkan. Yang perlu kita bersihkan ada 2 aspek. Aspek pertama di luar diri kita. Saliwenna letak ya, yang perlu kita bersihkan di luar diri kita. Pada padana lingkungan tuh di luar diri kita, lingkungan, pakaian, tempat salat. Yang kedua, atau aspek yang kedua yang ada
pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan di luar diri kita termasuk pakaian, tempat salat atau lingkungan atau halaman rumah, itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahhiru abniyatakum. Tahhiru abniyatakum. Bersihkan lingkunganmu. Fa innal yahuda la tatahharu abniyataha. Nah karena majibuna Yahudi dena cakakiwi atau tidak dibersihkan lingkungannya. Tuh. Di dalam Al-Quran juga siabaka fatahhir. Di dalam surah Al-Mudassir disebutkan siabaka fatahhir. Pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Sebelum apa? Sebelum melaksanakan salat, lingkunganmu bersihkan, tempat salatmu bersihkan. Karena semua itu, khususnya pakaian, tempat itu adalah salah satu syarat sahnya salat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka sih riwayat Nabi tak magin angka. Maka dari riwayat Nabi tak perlu Abi Daud. Apabila kamu tidak membersihkan, maka kamu akan mendatangkan penyakit pada dirimu. Iwa. Enak jelaskan nih dokter. Kada penyakit agar rumah apa boleh narkode ipacing ru tempat halaman lingkungan yang menemukan dokter tanya ustaz. Kalau ustaz hanya menemukan dalilnya tuh agar apa boleh penyakit yang lingkungannya kotor di dalam agama kita. Apa boleh ini menurut dokter demam berdarah tuh. Sebelum Ramadan ini di Bontopera marak penyakit demam berdarah. Mereka jangkiti penyakit demam berdarah. Mereka tama puskesmas, tama rumah sakit. Gara-gara lingkungan pak. Ya ruwatuna nabi tanah power wadait depa lisair depa na isay tawe rimun pinapana teliti makada agala sa agaro na pa boleh nareko marota ilingkungan marota marota bulay marota halamak bulay ternyata demam berdarah bisa juga mendatangkan penyakit diare, penyakit kulit tuh. Penyakit dan banyak penyakit yang bisa diakibatkan. Ada sekitar 9 penyakit yang diakibatkan oleh kotornya lingkungan. Dan ini sudah ada penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kanker bisa diakibatkan oleh lingkungan. Diare. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis,
Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering membersihkan halaman rumah kita, dan pakaian kita, supaya kita bisa selamat dari penyakit, baik penyakit untuk diri kita maupun penyakit untuk keluarga kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah sebentar kita lanjut. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.